Baik, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat tim Supervisor RJI, yang terhormat Bapak Dr. Ahmad Anwardani selaku narasumber pada acara siang hari ini, serta para audiens yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya sehingga kita dapat berkumpul pada Zoom meeting kali ini. Kemudian sholawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Baik Bapak Ibu, sebelumnya kami ucapkan selamat siang. Selamat bergabung dalam kegiatan sharing session Supervisor RJI dengan tema Kustomisasi Tampilan Jurnal OJS 3 bersama saya Nailul yang akan memandu jalannya acara pada siang hari ini. Bapak Ibu sekalian, kegiatan ini akan direkam dan diupload di YouTube channel RJI. Bapak Ibu bisa subscribe channel RJI dan memantau medsos kami yang lainnya. Untuk link kehadiran hanya akan kami bagikan di akhir kegiatan melalui chat Zoom, maka silahkan Bapak Ibu untuk mengikuti Zoom meeting kali ini dari awal hingga akhir agar tidak terlewat. Kami mohon Bapak Ibu juga memberikan ulasan terhadap layanan RJI, link ulasan juga akan kami bagikan di akhir kegiatan. Baik Bapak Ibu, sebelum melanjutkan kegiatan, silahkan Bapak Ibu bisa on-cam terlebih dahulu dan memposisikan diri untuk diambil dokumentasinya. Kepada panitia kami persilahkan untuk mengambil dokumentasi. Baik Bapak Ibu, tibalah kita pada inti acara yaitu sharing session yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Ahmad Anwardani. Beliau merupakan anggota RJI Jawa Tengah dan juga salah satu supervisor RJI. Sebelumnya kami sampaikan bahwa Bapak Ibu dapat menyampaikan pertanyaan melalui kolom chat Zoom. Bapak Ibu juga dapat berdiskusi dengan pemateri secara langsung setelah penyampaian materi selesai. Baik Bapak Ibu sekalian, kepada Bapak Dr. Ahmad Anwardani kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas waktunya pada yang terhormat Ketua Umum Relawan Jurnal Indonesia serta seluruh pengurus, rekan-rekan pengurus di pengurus daerah serta para peserta pada siang hari ini. Eh, Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya akan coba share screen dulu terkait dengan materinya. Nanti materinya akan di-share juga. Baik Bapak Ibu, eh, mungkin sedikit perkenalan. Nama saya Ahmad Anwar Dhani. Saya dosen di UIN Darul Said Surakarta. Sehari-hari aktif di program studi manajemen dakwah. Saya juga mengelola jurnal Al-Balad, jurnal dakwah dan komunikasi. Selain itu juga aktif di Relawan Jurnal Indonesia di Jawa Tengah, ya, membantu beberapa teman-teman mengelola jurnal serta mensupervisi beberapa kasus-kasus yang pernah disampaikan di layanan RJI. Baik, terima kasih atas waktunya. Siang hari ini topiknya adalah Custom OJS 3. Oke, sebelumnya saya akan mendisklaimer dulu bahwa ini bukan panduan mutlak ya. Jadi ini tuh adalah sharing experience, pengalaman selama ini membantu mengcustom OJS 3 terutama. Lalu yang kedua, materi ini disusun menggunakan OJS 33021 sebagai contoh. Sehingga mungkin ada beberapa bagian yang kalau diimplementasikan di versi 32 atau 31 bisa jadi tidak running secara normal, terutama di file CSS-nya ya.
Tapi kalau untuk yang versi 3.3, entah itu yang 1 sampai 21, eh, sudah kita coba dan bisa running well. Terus yang selanjutnya, Bapak Ibu, jika membutuhkan tutorial mengenai custom OJS 3 juga sebenarnya bisa ditemukan di berbagai situs ataupun platform media sosial yang tersedia. Jadi sekarang bukan sesuatu yang sulit lagi sebenarnya untuk melakukan proses custom OJS 3. Nah, selain itu juga penggunaan artificial intelligence juga disarankan untuk memudahkan proses kustomisasi. Jadi sudah tidak perlu menghafal kode-kode tertentu, tapi mungkin hanya perlu mengingat fungsinya seperti apa. Lalu saya juga mendisklaimer bahwa tutorial ini disusun menggunakan tema default dan mengunggah file CSS saja. Jadi tidak menggunakan tema tertentu, tidak menggunakan tema yang dibuat khusus. Ya. Jadi ini hanya menggunakan tema default yang dibawa oleh OJS. Baik, apa yang akan kita lakukan? Yang akan kita lakukan adalah mengubah tampilan dari begini menjadi seperti ini. Ya, gambaran gambaran umumnya begitu. Jadi mengubah dari seperti ini, dari tema default seperti ini, kemudian nanti tampilannya berubah menjadi seperti ini. Itu yang akan kita coba bagikan siang hari ini melalui sharing session mengenai kustomisasi OJS 3. Oke, sebelum ke sana, kita akan eh, berbicara sedikit apa sih sebenarnya custom OJS gitu kan. Jadi istilah ini tuh sebenarnya istilah yang tidak baku lah custom OJS, tapi istilah yang kemudian umum populer digunakan untuk uh, menggambarkan proses menata tampilan OJS agar lebih rapi dan informatif. Jadi tujuan utamanya itu menata tampilan OJS agar menjadi lebih rapi dan informatif sehingga informasi yang disediakan mudah diakses dan mudah ditemukan oleh mereka yang membutuhkan. Lalu dalam proses custom tersebut biasanya penggunaan gambar dan pemilihan warna itu akan sangat menentukan proses customnya. Jadi semakin kompleks gambarnya, semakin banyak warna yang digunakan, itu maka proses customnya pun mungkin akan lebih lama harus dilakukan. Nah, pemilihan warna dan gambar itu sangat tergantung pada selera ya. Karena berbeda orang berbeda seleranya. Ada yang suka simpel saja, ada yang suka dengan berbagai pernak-pernik, warna-warni, gambar yang bisa bergerak, animasi ataupun yang lainnya. Itu preferensi orang-orang masing-masing beda-beda. Sehingga ya proses custom itu tidak bisa distandarisasi sebenarnya. Jadi memang sangat tergantung pada selera. Nah, yang terakhir, proses custom itu membutuhkan akses sebagai jurnal manager. Jadi kalau Bapak Ibu hanya menjadi editor, maka mungkin akan sulit untuk melakukan proses custom karena harus membutuhkan akses sebagai jurnal manager untuk bisa mengubah-ubah tampilan yang ada di OJS. Oke, apa yang diperlukan untuk bisa melakukan custom OJS? Satu, kemauan. Jadi mau melakukan, mau belajar. Karena bisa jadi yang akan dilakukan itu belum diketahui. Jadi mau belajar minimal ya belajar HTML, belajar CSS sehingga proses customisasinya bisa dilakukan dengan mudah. Lalu yang kedua, ya akses tadi ya sudah akses jurnal manager serta sedikit pengetahuan mengenai HTML dan CSS karena basisnya itu. Jadi mengubah tampilannya, menambahkan komponen tertentu, baik itu di bagian main konten ataupun di sidebar, itu membutuhkan pengetahuan, setidaknya pengetahuan dasar mengenai HTML dan CSS, agar nanti apa yang diharapkan bisa muncul sesuai dengan apa yang diharapkan. Karena kalau tidak, kalau kodenya keliru, biasanya tampilnya jadi berbeda. Lalu juga butuh kreativitas ya, dan yang terakhir feel atau rasa atau style ya itu dibutuhkan. Karena kalau hanya sekedar mau saja tapi tidak apa istilahnya ya agak sulit mendeskripsikannya. Jadi uh, apa ya kebiasaan kita melihat lalu kemudian uh, berselancar itu akan membentuk
feel, rasa style kita pada saat melakukan proses customisasi. Jadi biasanya kalau kita melihat hasil customan sesuatu sebuah web itu kita bisa tahu ini oh gayanya ini, gayanya A, gayanya si B dan seterusnya. Oke, itu ya. Jadi modalnya itu satu mau melakukan, mau belajar, mau bersusah payah, mau trial dan error, lalu punya akses jurnal manager, karena bisa jadi eh, kalau tidak punya akses jurnal manager nggak bisa. Kalau tidak mau trial by error, ya pasti gagal biasanya. Atau seadanya saja, jadi tidak optimal seperti yang diharapkan. Oke, selanjutnya layout OJS itu kan begini, Bapak Ibu. Kalau tema defaultnya ya, jadi di atas itu header, lalu kemudian di tengah itu terbagi dua, ada main content, kemudian ada sidebar, lalu kemudian di bawah ada footer. Nah, kita akan melakukan customisasi di keseluruhan bagian ini agar seperti yang tadi diharapkan dari yang biasa saja menjadi lumayan berbeda. Nah, apa yang akan di custom? Oke, di bagian header itu kita bisa mengcustom logo jurnalnya, lalu main menunya dan user menunya. Itu bisa di custom, bisa dimodifikasi sesuai kebutuhan kita. Lalu di main content kita bisa mengcustom homepage image. Kita juga bisa mengcustom jurnal summary serta additional homepage. Itu bisa diubah, diisi, ditambah, dikurangi, dimodifikasi sesuai kebutuhan. Lalu di sidebar itu biasanya isinya adalah sidebar menu dan sidebar block. Dan yang terakhir di bagian footer. Footer itu kita bisa biasanya menambahkan footer information dan OJS logo. OJS logonya itu bisa dibuang karena kadang-kadang mengganggu kan. Jadi kalau Bapak Ibu melihat seperti ini ya, ini kan OJS-nya gede banget tuh logonya. Ini bisa dikecilkan atau dibuang sekalian. Jadi nanti footernya bisa penuh sampai dari pinggir sini sampai ke pinggir sini. Nah, itu bagian yang akan bisa dikustomisasi nanti. Oke, kita akan mulai dari logo jurnal. Ini ya, logo jurnal. Saya sudah menyediakan satu laman OJS demo, memang sengaja dibuat untuk kebutuhan ini. Jadi saya buat install OJS 33021, lalu kemudian saya buat satu jurnal, ada satu isu percobaan saja begini untuk kegiatan ini. Nah, jadi kita akan mulai logonya dulu. Jadi bagian atas nih ya, bagian atas ini. Saya masuk ke dashboard. Nah, di bagian website, ini Bapak Ibu lihat temanya default ya, satu saja tema default. Kemudian di bagian logo, di bagian sini. Di bagian logo itu kita sebenarnya bisa menggunakan dua model logo. Satu, logo jurnal tanpa background yang transparan, atau kita menggunakan logo jurnal dengan background. Nah, saya sudah mencoba membuat ada dua logo yang saya sediakan. Oh, ini enggak ketemu. Satu saja deh, langsung logo copy. Oke, saya upload di sini, lalu kemudian saya unggah dan saya simpan. Coba kita lihat ya. Nah, nanti bentuknya begini ya. Bentuknya logonya memanjang, tapi kan tidak penuh. Kenapa tidak penuh? Karena desain default OJS 3, tema defaultnya itu memang tidak bisa penuh ke samping. Walaupun kita buat gambar dengan ukuran besar sekali, dia tidak akan penuh ke sana. Maka ada cara biasanya kita menggunakan model logo yang transparan. Coba saya ekspor lagi satu. Kemarin lupa ditaruh di mana filenya. Sudah disediakan sebenarnya file yang logo transparan yang cukup dan lumayan memadai untuk digunakan sebagai logo yang transparan. Sebentar. Oh, ini ada yang akademik.
sudah ada tapi di luar foldernya. Sebentar. Oke, sebentar kita balik, kita coba yang menggunakan logo transparan. Nah, kan logonya begini ya, transparan. Nanti kita akan bisa lihat kalau kita ganti begini. Nah, kan lebih oke ya, tampilannya lebih oke karena uh, di belakangnya tidak menggunakan background, jadi hanya logo dan nama jurnal. Nah, ini satu style, ada satu jenis, satu jenis. Kalau Bapak Ibu ingin yang lebih simpel, bisa menggunakan gaya dengan model ini. Bagaimana cara membuat logo begini? Ada banyak tutorialnya, bisa menggunakan Photoshop atau menggunakan Canva. Bapak Ibu bisa memanfaatkan berbagai fasilitas untuk membuat logo yang tidak disertai dengan background, jadi transparan, hanya ada tulisan ataupun logo. Gitu. Nih ya satu dengan model ini. Nah, tapi kalau mau menggunakan model ini, monggo silakan. Kalau mau menggunakan model yang seperti yang tadi juga bisa. Ada dua pilihan. Itu terserah Bapak Ibu ingin menggunakannya. Nah, kalau ingin lebih selaras, umpamanya mau diganti nih warna birunya nih. Nah, itu kan menggantinya lewat sini ya. Nah, lewat sini seperti ini. Eh, kalau saya ingin ngambil warna ini gimana bawahnya ya? Warna ini nih, warna logonya nih, ada warna yang menarik. Mungkin Bapak Ibu melihat, oh warnanya menarik, gimana ngambil warnanya gitu kan? Kalau saya biasanya pakai di fasilitas di Firefox ya, itu pakai Shift Control C, itu akan muncul panel inspektornya di sini, sehingga kita bisa nanti mencari warna sesuai dengan yang kita butuhkan. Namanya ini saya klik di sini, nanti kan ketemu nih, Bapak Ibu lihat background colornya nih. Ini kalau kita klik di sini, lalu muncul tanda pipetnya, lalu kemudian kita arahkan ke sini. Nah, kita cari warna apa? Saya pengen warna ini deh, kayaknya backgroundnya cocok nih, bagus. Nah, saya klik di sini, nanti warnanya kan ketemu nih. Nah, warnanya ketemu di sini, lalu di copy. Nah, ini di copy saja, masukkan ke sini. Nanti kan warnanya pasti sama. Nah, lalu disimpan. Nanti kalau Bapak Ibu balik ke sini, lalu merefresh seperti ini, nanti backgroundnya akan senada dengan uh, warna yang kita tentukan tadi. Itu salah satu cara, kalau saya biasanya caranya gitu, kalau ingin menemukan warna dengan mudah, dan kita sudah lihat warnanya di layar sudah ada, tinggal diambil kodenya saja. Oke, ini di bagian header sudah oke. Ini ya, sudah ada keterangannya. Kalau ingin penuh, halamannya ini penuh gitu, dengan gambar seperti yang saya gambarkan di awal tadi, maka kita perlu mengunggah file CSS, gunakan custom CSS. Nanti di akhir nanti akan disertakan di bagian akhir dari slide ini ada linknya yang bisa di-download oleh Bapak Ibu untuk kalau mau menggunakan file tersebut. Nah, untuk mengunggah file CSS-nya itu di website Advance, terus di bagian advance di sini ya. Terus dari sini diklik, nanti file CSS-nya diunggahkan. Nah, ini kan sudah, lalu kemudian saya save. Nanti setelah disimpan, kalau kita refresh begini, nanti tampilannya akan berubah. Jadi, jadi berbeda kan? Jadi ada garis pinggirnya, lalu penuh ke bawah seperti itu, dan ini menjadi besar, tidak sekecil tadi lagi karena beberapa bagian dari stylingnya sudah direset agar bisa mengakomodir ukuran gambar yang penuh satu halaman. Nah, ini bisa diganti kemudian. Saya bisa menggunakan logo yang sebelumnya yang penuh dengan gambar
ganti dulu. Nah, sudah tersimpan, sudah terupload ya. Kemudian saya simpan, nanti halaman depannya akan berubah. Jadi dia gambarnya penuh sebagai header. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi kalau mau menyesuaikan lagi, oh warnanya nggak cocok nih, harusnya agak biru dikit. Nah, kita ubah lagi seperti tadi. Jadi warnanya bisa disesuaikan lagi seperti tadi. Ini diklik saja di sini, terus klik di bagian yang akan kita ambil warnanya seperti ini. Kalau nggak ketemu masih dicari, sepertinya tidak pas ngekliknya tadi. Mungkin di sini. Nah, ini tadi ya, header navigation container. Nah, ini coba kita klik, terus oh, pengennya ikut warna ini. Nah, nanti previewnya sudah muncul, tapi ini nggak bisa langsung disimpan, karena harus kita masukkan ke bagian website setting tadi. Kalau ini langsung diganti saja gitu, nanti tidak tersimpan, nanti setelah direfresh akan hilang lagi. Soalnya cari yang warna lain di sini. Nah, ini mungkin agak cocok ya. Oke, ini di copy, terus dimasukkan di bagian yang sini. Lalu kemudian kita simpan. Nah, untuk urusan header selesai ini. Setelah headernya selesai, kita masuk ke bagian main menu. Main menu ya. Di bagian menu ini. Ini juga bisa kita custom. Artinya kita tambahkan, kita kurangi, atau kita modifikasi bentuknya. Atau mau kita tambahkan icon di situ. Bisa kita tambahkan. Aksesnya melalui website setup navigation. Website setup, lalu kemudian navigation. Di sini tersedia dua jenis navigasi, user navigation menu dan primary navigation menu. Nah, yang user itu di atas sini, yang primary navigation di sini. Jadi nanti Bapak Ibu bisa memodifikasi, umpamanya mau menambahkan menu di sini itu bisa sebenarnya. Jadi selain register login ataupun dashboard, kita bisa nambahkan umpamanya web universitas ditaruh di atas, karena ada beberapa kampus yang memiliki style umpamanya di semua jurnalnya menyediakan akses backlink ke web kampusnya. Nah, itu bisa ditaruh di atas sini. Jadi selain admin, di sini kita bisa nambahkan di edit begini ya. Nah, kalau Bapak Ibu lihat kan yang tersedia hanya register, login, dan admin nih. Tapi kalau mau kita tambahkan umpamanya home, mau ditambahin home ke situ, bisa aja ditarik ke sini. Nah, nanti dia akan muncul sebagai tambahan home. Nih, kalau di refresh nanti nambah di sini home. Nah, itu kan ada home di sini nambah. Jadi bisa nambah menu lain, banyak sebenarnya. Jadi ini sepanjang ini sampai ke sini, Bapak Ibu bisa menambahkan beberapa menu lagi. Jadi tersedia dua baris menu, yang top menu dan yang main menu. Oke, yang di bawah, yang di sini ya, di sini ada home, kita bisa nambahkan di sini juga menambahkan home bisa. Nah, Bapak Ibu mungkin melihat kok ada ikonnya, yang lain nggak ada. Nah, itu cara menambahkannya menggunakan kode ya. Ini kodenya Bapak Ibu bisa lihat nih, iClass FA Home. Dari mana kode ini? Kode ini tuh berasal dari font Awesome. Jadi OJS itu secara default membawa styling font Awesome. Jadi Bapak Ibu bisa mencari um, nanti dicari itu bisa ketemu termasuk kodenya gimana menuliskannya. Tapi untuk dimasukkan ke menu kita hanya perlu kode icon yang akan digunakan. Jadi umpamanya kalau mau home
itu pakai FA Home. Jadi nanti kalau Bapak Ibu lihat di webnya Font Awesome, itu kita bisa lihat di bagian icon, ada banyak sekali iconnya dia. Nah, kita bisa lihat yang ini klasik ya. Versinya pun banyak. Jadi ini mungkin versi yang paling baru ya. Nah, ini kan versi 7. Kalau yang digunakan oleh OJS itu kalau nggak salah masih versi 4 deh. Kalau nggak versi 5. Jadi kita bisa cari nih versinya bisa diganti umpamanya 5514. Nanti ketersediaan ikonnya juga berubah-berubah. Jadi umpamanya yang icon pack coba yang agak lama ya. Karena kalau terlalu baru kadang-kadang fontnya tidak muncul pada saat kita gunakan. Kita gunakan yang ini aja. Kita gunakan yang ini versi 4. Karena saya ini versi 4 yang dipakai di OJS 3 itu secara default dia bawa itu versi itu. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ini kan ada address book. Berarti nanti kalau mau menggunakan ini maka dia FA kita coba ya. Kita coba untuk mengubah umpamanya ini kan ada current tuh, current. Current ya, kita coba currentnya Ini diganti. ada ini pengujian. Minta Nah, bagi-bagi itu kan asumsi namanya dengan address book O. Kita coba ya. Ini kita modifikasi, eh, nambahkan I kelas ini FA FA address book O. Mudah-mudahan nggak salah nih. Nah, ini address book O. Oke. Ini ya current-nya, oke, disimpan. Coba kita lihat di sini berubah nggak? Kalau nggak muncul ikonnya, kemungkinan kodenya keliru. Nah, ini nggak muncul. Bisa jadi kodenya keliru atau versinya tidak sesuai. Nah, ini kan versinya jadi kode begini. Coba kalau kita ganti jadi apa keliru ya? Coba saya pastikan. Enggak, benar. Kalau dia enggak muncul, kemungkinan uh, font ini, logo ini tidak dibawa oleh versi yang digunakan oleh OJS versinya ya, versinya. Untuk tahu di mana itu kita bisa lihat sebenarnya di core sistem OJS-nya. Dia pakai versi yang mana. Coba saya ganti aja deh, pakai book saja. Jadi ini butuh berkali-kali, Bapak Ibu. Itu ya. Kalau ini harusnya ada. Nah, muncul ya, sudah booknya muncul. Kalau archive umpamanya mau kita tambah, ini juga kita tambah. Jadi kodenya FA spasi FA archive begini ya. Hmm. Oke, disimpan. Nanti logonya muncul di situ. Ya, archive. Terus di about, umpamanya di about itu kita pakai logo laptop biasanya. Di kelas, jangan lupa untuk ditutup ya. Jadi kodenya harus dibuka lalu kemudian ditutup. A desktop. Nah, ini kemudian disimpan. Nah, nanti kalau di refresh, nah sudah berbeda ya tampilan menunya. Jadi sudah lebih stylish.
Nah, kalau mau ditambahkan, pokoknya di primary navigation kita bisa nambahkan yang sudah kita buat tadi. Home, pokoknya kita tambahkan home di sini seperti itu. Nah, sehingga nanti di bagian menunya dia lebih detail dan lebih lengkap. Ada current, live, ada about dengan sudah disertai logo, icon di sini. Nah, sudah lumayan berubah. Oke. Kita akan lanjutkan setelah menunya yang kita modifikasi. Selanjutnya, oke, homepage image. Nah, homepage image itu gambar yang bisa kita tampilkan di halaman depan, lokasinya itu di atas journal summary, di journal summary. Manfaatkan untuk memasang banner dengan ukuran lebar tapi tidak tinggi. Nah, di beberapa kasus yang dimasukkan di situ tuh cover jurnal secara utuh. Akhirnya kan satu halaman ketika muncul halaman cover toh sampai panjang ke bawah gitu. Itu norak banget. Maka sebaiknya kalau mau menampilkan cover di bagian jurnal apa di homepage image, covernya diedit, dikecilin, dikasih banner, dikasih keterangan, informasi ataupun yang lainnya. Nah, kalau mau modifikasi itu di bagian website, appearance, setup, homepage image. Di bagian website di sini, kemudian di setup, lalu kemudian di bagian homepage image. Nah, contohnya ini saya unggah. Yang bisa kita unggah di situ macam-macam sebenarnya, Bapak Ibu. Mau call for paper saja ditaruh di situ, tinggal buat dulu. Jadi ya cukup tinggi lah, tapi tidak kemudian jadi segi empat begitu. Nah, ini nanti kalau kita lihat, dia akan muncul di atas about the journal ini. Nah, seperti ini. Jadi Bapak Ibu bisa membuat dan memodifikasi, membuat kreasi sendiri, mau bikin call for paper, atau bikin pengumuman yang bentuknya banner, ataupun yang lainnya. Ini sangat bermanfaat kalau kemudian kita gunakan untuk menampilkan informasi yang langsung dilihat orang pada saat orang membuka jurnal kita. Jadi itu salah satu yang bisa digunakan. Ya. Jadi ini bisa diganti-ganti periodik. Jadi sebulan sekali atau pokoknya ada event nih selamat hari raya atau hari kemerdekaan kita bikin banner pasang di situ boleh-boleh aja, kenapa? Itu boleh-boleh aja digunakan di jurnal. Atau sedang ada perubahan styling atau pokoknya perubahan APC, buat aja informasi di situ sehingga orang bisa langsung lihat tuh di halaman depan langsung kelihatan, oh ada perubahan baru nih di jurnal ini, ada informasi baru yang bisa langsung dilihat di situ. Oke, lalu selanjutnya setelah merah itu adalah acuan emergensi. Nah, tapi jangan merah jurnal summary. Nah, jurnal summary itu di bagian ini ya Bapak Ibu, about the jurnal ini. Apa yang bisa kita gunakan atau kita tambahkan di sana informasinya. Bentar. Video panel. Oke. Biasanya di jurnal summary itu kita bisa menambahkan informasi singkat mengenai jurnal. Bisa jadi deskripsinya ya. Tapi selain itu, yang penting dan perlu ditampilkan sebenarnya di jurnal summary itu adalah informasi mengenai ISSN, grafik DOI, status akhirnya, lembaga penerbitnya, atau bahkan namanya editor in chief-nya. Kalau mau dimasukkan ke situ silakan. Dan fokus and scope-nya tentang apa. Jadi nanti dimasukkan saja langsung ke situ di bagian jurnal summary. Nah, kalau ingin membuat dalam format tabel, itu yang gampang adalah menggunakan bantuan, kalau saya menggunakan Tiny MCE ya. Ini saya sudah masukkan di sini linknya nih. Tiny MCE Basic Sample ya. Ini nanti gampang digunakan kalau ingin membuat tabel yang tidak perlu pakai kode HTML. Kita tinggal buat saja kodenya, nanti kemudian di-copy dan ditaruh di sana. Kenapa harus begitu? Karena kalau Bapak Ibu lihat di bagian jurnal masthead, lalu kemudian di key information, di journal summary, ini kan terbatas sekali fasilitas yang disediakan oleh Tiny MCE-nya.
agak berbeda dengan yang di bagian bawah editorial team ataupun di about jurnal, di mana kita disediakan fitur ini nih, source code, sehingga kita bisa menuliskan kode sendiri. Maka untuk mengisi jurnal summary, biasanya kita harus buat dulu di tempat lain, entah di bagian editorial timnya atau di bagian about jurnal. Setelah selesai, jadi baru kemudian ditaruh ke jurnal summary. Nah, ini contohnya saya akan buatkan contoh yang pakai tabel ya. Tadi kan isinya ada apa aja tadi? ISSN, traffic DOI, status akreditasi. Nah, kita tinggal insert sini tabel. Insert tabel, bikin 5 lah. Nah, ini kan 5 ya. ISSN. Oke, terus apa lagi tadi? DOI. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Coba, pokoknya begitu ya. Terus ada lagi status akreditasi. Proses. Lalu kemudian periode terbitan. Penerbit. Nah, kalau kurang ditambah aja seperti Excel gitu. Jadi di tab dia nambah sendiri. Terus editor, pokoknya mau dipasang editor in chief-nya. Oke, udah jadi ya. Terus di sini kasih keterangan. Fokus pada dan seterusnya. Nah, ini bisa digeret seperti ini biasa ya. Jadi ini sudah editor yang cukup memudahkan kalau kita ingin membuat data dalam format tabel. Nah, tapi ini masih ada garisnya. Kalau Bapak Ibu senang dengan menggunakan yang model ada garisnya, ya monggo. Ini kita copy ya, di copy terus masukkan ke sini langsung. Nah, dia langsung jadi tuh. Ada tabelnya, ada garisnya gitu. Yang kemudian kalau kita simpan, nanti dia akan muncul di halaman depan. Tapi ada tabelnya. Nah, kalau Bapak Ibu tidak senang dengan tabel garisnya, ingin tanpa garis, maka di bagian sini kita perlu memodifikasi. Nah, ada mana itu? Insert dan tabel properties. Nah, ini border width-nya diganti menjadi 0. Lalu kemudian disimpan. Nah, itu kan tidak ada garisnya. Jadi tinggal di copy lagi, dimasukkan ke bagian yang tadi. Jadi yang sebelumnya di select all, dihapus, diganti dengan yang baru. Setelah itu kita simpan. Nah, nanti di halaman depan dia tidak ada garisnya. Jadi, nah seperti itu. Ini akan lebih rapi tampilannya dan informatif sehingga akan lebih mudah sampai pesannya. Jadi orang nggak perlu tanya-tanya, ini periode terbitannya kapan, kalau mau nampilkan APC-nya berapa juga ya monggo aja ditulis di situ di bagian halaman depan itu sehingga orang ketika membuka halaman depan itu sudah mendapatkan seluruh informasi yang dibutuhkan mengenai jurnal ini. Oke, jurnal summary sudah, ya lanjut additional homepage. Nah, additional homepage itu posisinya di bawah table of content seperti ini ya, di bagian yang ini nih, di bagian yang bawah. Bagian ini biasanya kita gunakan untuk informasi tambahan. Umumnya orang menggunakannya untuk menampilkan logo-logo indeksasi. Pokoknya jurnal ini sudah terindeks mana saja. Maka dia mengunggah logo-logo yang terkait terafiliasi dengan jurnal tersebut, dengan indeksasi jurnal tersebut ya, bisa Crossref, Garuda ataupun yang lainnya. Nah, di mana lokasinya? Lokasinya ada di additional home content. Di ini additional home content. Kita bisa unggah gambar di sini ya, bisa beberapa gambar, diberi teks juga.
Ini ya. Oke, nanti sudah muncul di bagian bawah. Nah, jurnal ini sudah terindeks, cross-ref, dan seterusnya. Silakan ditambah sendiri kalau mau menambahkan. Kita masuk ke bagian sidebar. Nah, di bagian sebelah kanan ini. Sebelah kanan, karena ini kan masih bawaan dari OJS, kita perlu menambahkan beberapa hal yang biasanya digunakan untuk menampilkan tambahan menu. Karena ada beberapa jurnal yang punya banyak sekali menu informasi, sehingga kalau dimunculkan di bagian menu atas, itu sepertinya terlalu crowded. Maka perlu dibagi ke bagian sidebar ini. Nah, kita bisa menggunakan custom block manager, ada plugin-nya ya. Jadi kita menggunakan plugin custom block manager, itu bisa diakses di plugins. Kalau tidak ada, harusnya bisa diinstal ulang ya. Cuma install ulangnya biasanya harus lewat di dalam, tapi harusnya ini standar karena ini bawaan. Custom block manager, kalau belum diaktifkan di checklist dulu agar aktif. Nah, nanti di sini kita bisa manage custom blocks. Nah, kita bisa menambahkan custom kode-kode yang akan membangun tampilan blok di sidebar tersebut. Nah, apa yang bisa kita masukkan ke sana? Macam-macam, bisa berupa teks, link, gambar, ataupun kombinasi. Nah, untuk mengenerate isi blognya agar lebih menarik, kita bisa menggunakan bantuan AI. Atau kita menggunakan model ATM dari website yang lain yang sudah bagus. Ya, jadi ada mungkin kita lihat ada website yang sudah, wah bagus nih menunya, coba di copy. Boleh aja sebenarnya. Karena kan itu bukan sesuatu yang private dilindungi gitu karena kadang-kadang yang bikin juga meniru dari tempat lain gitu boleh aja jadi umpamanya saya pakai kemarin saya coba nyobanya pakai ini ya jadi ngopi aja dari punya orang tinggal dimodifikasi sesuai yang kebutuhan yang kita butuhkan umpamanya oh menunya nih asik nih ada icon-iconnya nih lengkap nah itu kita tinggal copy tapi jangan di copy begini nggak mau kodenya nggak ke bawah ngopinya kita klik begini ya kayak tadi ya shift control C nah shift control C nanti muncul fasilitasnya nah kita tinggal cari blok utamanya apa itu kita pakai ini diklik dulu di bagian sini kalau di Firefox ya pick an element nah kita cari di sini yang melingkupi nah kini kelihatan nah custom block. Nah, ini kan custom block. Nah, tapi ini bawaan OJS ya, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ingin mengcopy isinya, itu cari yang ini di dalamnya, setelah di bawah title-nya ya. Jadi di sini nih. Jadi saya mengkopinya dari sini, kelas konten, ini saya tutup. Nah, langsung aja ini yang sudah terblok kan, ini tinggal kita copy aja langsung tek gitu. Ctrl C, nanti kita bikin baru. Menu baru, ini diklik, kalau langsung dipaste nggak mau, karena keluarnya nanti jadi kode. Nah, seperti ini kan, itu kalau disimpan dia nggak mau, tidak jadi seperti yang kita harapkan. Maka kita klik source code-nya ini, lalu dipaste di sini. Nah, ini sudah pakai kode HTML. Mana yang dimodifikasi? Yang dimodifikasi ya di bagian URL-nya. Jadi di bagian URL-nya. Ini di bagian ahref ini. Nanti disesuaikan dengan link yang ada di Bapak Ibu. Kalau menggunakan model editor, nah Bapak Ibu bisa langsung mengklik di sini. Ini di blok gitu, lalu kemudian ini bisa diklik sini, insert atau edit link. Nah, ini bisa diedit di sini linknya. Terus lakukan sampai selesai ke bawah, terus setelah itu disimpan. Nanti hasilnya bisa kita lihat di bagian setup di bagian ini, side menu. Tadi kan saya buat namanya menu baru. Kalau tidak muncul, di-refresh dulu. Ini menu baru namanya. Ini kemudian kita digeret dulu, digeser, karena dia menggantikan yang lain. Terus kita simpan. Nah, kita lihat muncul di sini. Oh, muncul kan menu di sini. Hanya nanti tinggal menyesuaikan menunya.
Peraturan Menteri yang terkait disesuaikan. dengan tiga. Terus selanjutnya yang bisa dibuat apa? Banyak sebenarnya. Bapak Ibu bisa menambahkan beberapa hal yang lain. Jadi apa saja isi sidebar? Sidebar itu bisa jadi journal tools, artikel template, status akreditasi, visitor counter. Nah, kalau Bapak Ibu melihat di tempat ini sudah ada barangnya, itu kan bisa di-copy. Seperti manuskrip template, visitor counter. Nanti fasilitas itu bisa kita copy kodenya sesuaikan lalu dengan kebutuhan di jurnal kita sendiri. Jadi pakai prinsip ATM itu akan cepat sekali. Oke. Lalu footer information. Jadi di bagian bawah ini kan masih kosong. Biasanya di bawah ini isinya apa? Di bagian footer bawah ini biasanya kita bisa menambahkan informasi mengenai penerbit, nama jurnal. Namanya jurnal kesehatan terpadu dikelola dan diterbitkan oleh program studi A, fakultas ini, universitas dan seterusnya. Terus kita juga bisa menambahkan alamat dan kontak pengelola jurnal. Atau kita juga bisa menampilkan lisensi yang digunakan oleh jurnal. Atau kita juga bisa menambahkan visitor counter jika memang di sidebar-nya belum tersedia. Oke, coba kita buat footernya ya. Footer itu bisa menyatu satu saja gitu panjang atau kalau mau dibagi menjadi segmen. Segmen 1 dan segmen 2. Nah, kita akan coba membuat menjadi 3 segmen ya. Jadi ada penerbit dan pengelola beserta alamatnya, lalu kemudian ada menu untuk kontak gitu ya. Kemudian ada lisensi di bagian pojok, terpakai 3. Kita akan coba menggunakan 3 bagian. Kita hapus dulu yang ini tadi. Kita tetap gunakan Tini MCE tadi, karena lebih mudah. Insert, tabel, 3 segmen, begini 3 ya. Nah, ini langsung membagi 3 ya, jadi dia membagi satu halaman menjadi 3 bagian dengan lebar yang proporsional, 33, 33, 33. Fakultas Ekonomi. Oke, ini identitas jurnalnya. Lalu kemudian kontak pengelola. Kita bisa pakai link, pokoknya bikin link. Maka kita nambahkan di sini pakai kita pakai kontak, lalu kemudian kontak kami, pakai link ya, lalu kemudian web universitas, lalu kemudian fast response, pokoknya mau nambah. Lalu di bagian sini kita tambahkan lisensi. Gitu ya. Nah, ini kita buang bordernya pakai 0, tidak pakai border, di save, kemudian kita copy ini. Terus kita masukkan ke bagian footer, di bagian sini ya. Nah, ini langsung dipaste saja begini. Setelah itu kita simpan dan kita akan lihat hasilnya. Nanti di bagian bawah akan terpecah menjadi 3 bagian. Nah, seperti ini. Tinggal kemudian ditambahkan, dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu sendiri masing-masing. Oke, jadi bisa jadi 1 segmen, 2 segmen, ataupun seterusnya. Nah, berikut adalah beberapa link download yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk mempercantik, menambah, memodifikasi, mengcustom, serta beberapa fasilitas yang mungkin bisa dimanfaatkan untuk melakukan kustomisasi OJS 3 masing-masing di jurnal Bapak Ibu. Demikian yang bisa saya sampaikan secara umum. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang ditanyakan, dipersilakan. Saya kembalikan kepada moderator.
Baik, Bapak, terima kasih banyak atas materinya. Silahkan Bapak Ibu, apabila ada yang ingin ditanyakan bisa raise hand atau menuliskan pertanyaannya via chat Zoom. Ini materinya saya share di sini apa gimana, Mbak? Atau saya kirim ke Mas Awang? Bisa Pak, bisa dikirimkan ke Mas Awang. Nanti kami kirimkan dengan Share sertifikat. juga Pak di grup. Di Oh, di sini grup. Pak. Oke. Ya, di sini boleh Pak Oke. supaya langsung bisa diambil. Terima kasih Pak, luar biasa. Oke. Pak Anwar. Terima kasih. Ya, sebentar ya. Ini saya ambil dulu Baik. filenya. Baik, ada yang raise hand. Tadi ada pertanyaan Mas Tia. mengubah background dan font, maksudnya yang mana ya? Ini Mas Frisco. Ya. Kalau mau tanya langsung dengan suara boleh, silakan. Pakai mic, silakan. Oke, terima kasih Pak. Ya. Ya, ini saya mau bertanya ini Pak, kalau buat apa tuh yang headernya ya, cover header, Ya. tapi yang untuk portal jurnalnya bukan portal jurnal utamanya. Oh, portal jurnal utamanya. Ya, Oke. gimana Pak? Terus saya Kenapa? udah pernah berhasil tuh selalu kecil gitu ya, jadi Terlalu kecil. nggak penuh gitu Pak. Oh, Nah, ya udah bisa. pakai CSS dulu, Bu. Ibu Oh, atau Bapak ya? Ibu ya? Ibu. Nah, ya. Nanti diunggah saja CSS yang saya share tadi itu. Monggo silakan diunggah untuk diunggah dulu. Biasanya mau nanti jadi penuh satu Oh halaman. gitu. Jadi Oh, tidak kecil lagi. Ini juga kalau nggak pakai CSS nanti halaman depannya itu di bagian headernya juga nggak mau penuh. Jadi kecil seperti tadi. Tapi iya, setelah iya. saya unggah, baru kemudian dia mau penuh seperti itu. Oh, iya. Karena memang dari style bawaannya ya, style bawaan OJS itu memang didesain agar tidak gede. Jadi walaupun kita unggah file besar, ya tetap muncul kecil karena dikecilin oleh stylingnya. Nah, ini maaf, maaf Pak, ini Hmm. rekamannya nanti dibagikan ya, biar nanti bisa Oh, ngulang itu gitu. terserah teman-teman di RJI. Tapi katanya tadi akan dibagikan. Oh iya, iya. Oke. Nah, Nah, terima jadi kasih nanti Pak. diposting di YouTube rekamannya, lalu kemudian nanti bisa diakses. Iya, iya. Oke, terima kasih. Kalau mau mengubah font, coba ya. Kita harus cari dulu fontnya, jenis fontnya apa. Karena terkait font itu agak tricky. Kenapa saya sebut agak tricky? Karena tidak semua komputer itu membawa font yang sama. Problemnya, kalau kemudian kita menggunakan font sendiri yang tidak general digunakan di komputer lain, nanti tampilnya juga tidak optimal. Maka kita harus memilih font yang memang generik umum dipakai. Alternatif lainnya, kita sertakan styling fontnya. Dari mana kita bisa temukan yang mudah pakai Google Font? Coba ya, sebentar. Saya share screen lagi. Pokoknya kita mau ngubah font yang ini nih. Ini kan font ini ya. Kalau saya cenderung menggunakan model styling ya, walaupun ada pakai model jenis lain. Ada yang langsung stylingnya itu ditulis langsung di kodenya. Pokoknya begini ya, di bagian ini. Ini kan ada fokus and scope. Nah, ada yang kemudian menuliskan langsung di sini. Jadi pokoknya nih ditambahkan di sini sama dia font family times. Nah, kenapa nggak berubah? Berarti ada styling lain yang mengganggu. Di mana itu? Coba kita klik di A-nya. Di A-nya itu ternyata sudah diblokir bahwa fontnya pakai, nah ini, font family-nya pakai Sunflower Helvetica. Jadi kadang-kadang kita menambahkan di sini kodenya tapi diblokir oleh yang lain. Maka kita harus cari. Umpamanya ini kalau mau diganti ya, kita bikin, ini agak dalam pembahasannya karena ada yang tanya tadi.
Maka kita nambahkan styling khusus untuk yang A ini. Di bagian ini, umpamanya kita tambahkan styling, ini kan rootnya di konten ya, konten A. Maka saya buat begini. Kelasnya konten, terus ke dalam A. Oke, saya cek A, coba font, family, times. Kalau nggak mau, important. Kalau nggak mau, masih belum. Berarti codingnya belum pas nih Pak. Ini kan stylingnya kelasnya konten. Di dalam konten, lalu kemudian ada div lagi. Mungkin kurang ya. Berarti div, kemudian A. Nah, itu berubah Pak. Jadi kita tambahkan begini, kode begini, nanti seluruh yang di bagian ini berubah file fontnya. Tuh. Dia menjadi Times New Roman. Kalau ingin fontnya berbeda lagi, maka mungkin opsinya kita menambahkan library ya. Awalnya kita nambahkan pakai Google Font tuh. Google Font. Nah, kita cari ada beberapa font yang bisa kita gunakan. Cari aja di sini modelnya yang lumayan menarik gitu. Awalnya gini, mana ya, yang agak aneh. Nah, pokoknya begini. Nah, ini get font, nah, embedded code. Nah, jadi kita dapat nih. Nah, ini kodenya. Ini yang harus kita tambahkan ke dalam kode HTML atau kode CSS yang kita punya. Pakai yang import nih, import. Nah, nambah di sini. Jadi ditambahkan. Ditambahkan di mana? Ditambahkan di kode CSS-nya tadi. Nah, ini saya ganti share screen-nya ya. Coba saya buka dulu ya, Bapak Ibu, biar lihat yang saya unggah tadi kan saya mengunggah file CSS di sini ya. Nah, ini kan stylesheet CSS. Nanti Bapak Ibu bisa mendownload modelnya. Ini kalau kemudian saya buka, itu di atasnya sudah ada sebenarnya. Ini filenya nih Bapak Ibu. Nah, ini kan ada import URL. Nah, nanti ditambahkan yang tadi di copy ini, importnya ini ditambah, di copy, lalu kemudian ditambahkan ke baris setelah ini. Terus diunggah lagi. Coba ya, kita hapus dulu ini. Kita simpan. Saya coba tambahkan di file itu. Nanti stylingnya bisa dipakai. Sebentar, dibuka dulu. Import story script. Ya. Nah, sudah. Kemudian ditambah. Diunggah lagi. Kemudian disimpan. Oke, sekarang saya refresh. Nah, style yang baru ini sudah membawa tambahan font ini ya. Font namanya adalah StoryScript. Nanti kalau mau kita aktifkan, dia pakai font family StoryScript kodenya. Coba kita ganti sekarang. Kan sudah dibawa tuh tadi. Coba kita about journal ini mau diganti. Pakai StoryScript ya. H2. Ini saya kasih kode font family StoryScript. Nggak mau. Tadi. Oh, pakai kayak gini. Serif. Jadi kodenya sesuai dengan yang tertulis di Google tadi. Kalau dia tetap tidak muncul,
kita paksa pakai important. Nah, itu berubah, Pak. Tuh. Gitu ya, kalau mau ngubah font. Dan ini bisa muncul di semua komputer nanti. Tampilannya akan begini. Asalkan seperti tadi, jadi kita menambahkan kode import dari font ini ke file CSS yang sudah kita buat sebelumnya. Itu ya. Baik, Silakan lagi. ini ada yang Baik. resen lagi, Bapak Bimantoro, silahkan Ya. Pak. Oke. Selamat siang, Pak. Yang mau saya Selamat siang, tanyakan ya. yang mau saya tanyakan di sini perihal di bagian custom block manager, Pak. Mm-mm. Jadi masalahnya begini. Saya kan ingin insert gambar yang di menu bar kanan itu ya. Ada menu Mm-mm. bar, saya ingin insert gambar. Nah, tapi tiba-tiba setelah saya ingin insert image, terus ada pemberitahuan bilang bahwa space yang ada di direktori itu tidak mencukupi Mm. gitu. Dan tinggal beberapa Oh. kilobit saja. Mm. Nah, yang ingin saya tanyakan itu bagaimana caranya agar space-nya itu kan bisa kembali seperti awal gitu loh kan. Beberapa Ya, gambar itu sudah saya kurangi, tapi kok space-nya itu tetap saja tetap aja. ya gitu loh. Hmm. Gitu. Jadi Lah nguranginya lewat mana, Pak? itu saya istilahnya gambar yang ada itu saya kecilkan lagi gitu loh Pak, saya tukar gitu. Oh, Nah, iya, ternyata iya. kok malah sama saja gitu. Jadi Hmm. yang ingin saya tanyakan tuh gimana gitu loh, supaya space-nya itu ada lagi gitu, tidak tersisa sedikit. Ini Oke, soalnya hanya tersisa 2 kilobit saja gitu Bapak. iya, iya. Ya, terima kasih. Oke. Itu biasanya problem karena space di anunya, Pak. Jadi di hostingnya yang habis. Kenapa space-nya habis? Biasanya bukan karena data OJS-nya banyak, bukan. Tapi karena sampahnya banyak, lama nggak dibersihkan. Terutama file error log yang sampai bergiga-giga. Itu Bapak login aja ke cPanel-nya kalau pakai cPanel, terus cari file error log yang cukup gede biasanya. Kalau bertahun-tahun nggak pernah dibersihkan, itu bisa sampai bergiga-giga, Pak. Itu dihapus. Karena itu yang menghabiskan space sebenarnya. Jadi walaupun Bapak kecilin gambarnya, karena memang space-nya habis, ya habis, nggak bisa, tetap nggak bisa ditambah, nggak bisa ngupload. Problemnya di situ. Jadi kita perlu membersihkan sampah-sampah yang ada di hosting yang kita gunakan untuk menjalankan OJS tersebut. Itu, begitu Pak. Oke, baik Bapak, terima kasih banyak. Oke. Terus ini ada yang tanya nih. Oh ya, oke. Mirip kayak tadi ya, tidak bisa diupload. Ya, itu biasanya karena space-nya habis. Kalau gambarnya rusak, kita nggak tahu ya, karena kasusnya gimana. Kalau memang kita bikinnya sesuai, jadi kalau bikin logo sebenarnya jangan terlalu kecil banget, jangan terlalu besar banget. Kalau terlalu besar banget, resikonya kalau kita unggah, itu pada saat di-load oleh orang, itu nanti berat, karena ukurannya besar. Maka perkiraan ya, kalau untuk di sidebar itu biasanya kita setidaknya kalau bikin gambar, ukurannya ya lebarnya tidak lebih dari 200 pixel. Tingginya ya disesuaikan dengan itu. Jadi lebarnya sekitar 200 pixel. Kalau memang mau ukuran gambarnya itu selebar dari sidebar itu. Biasanya sekitar 200 pixel lebarnya. Nanti Bapak Ibu bisa gunakan Photoshop atau Canva, buatlah gambar dengan lebar 200 pixel maksimal. Kalau tingginya terserah sesuai dengan kebutuhannya. Terus kalau matriks jurnal yang mana ya? Saya agak lupa sudah karena sudah lama nggak pakai OJS 2. Tapi seingat saya memang tidak ada fasilitas yang dibuka ke publik ya kalau di OJS 3. Mungkin ada di dashboard admin ada matriknya. Kalau itu mau dimunculkan, kalau saran saya sih yang gampang di screenshot aja, dijadikan gambar terus diunggah. Tapi itu diubah secara periodik nanti. Kecuali nanti mungkin ada yang membuat plugin untuk apa istilahnya ya, memunculkan itu di halaman depan. Tapi sampai sekarang belum ada yang sampai membuat plugin menampilkan matriks di OJS 3 agar bisa diakses secara umum. Belum ada.
Terus kenapa tombol-tombol di sidebar tidak cocok dengan laman yang dituju? Oh, itu biasanya karena linknya tidak sesuai, maka linknya harus diedit. Harus diedit ya linknya agar nanti sesuai eh, dengan halaman yang akan dituju. Ukuran header OJS itu berapa ya? Yang saya sampaikan 200 pixel itu untuk yang di sidebar. Kalau mau memunculkan gambar, jadi umpamanya gambar yang akan dimunculkan di bagian sidebar OJS, itu biasanya gambarnya nggak gede-gede banget. Ya lebarnya sekitar 200 pixel. Tapi kalau Ibu mau mengunggah di bagian logo, logo itu biasanya agak besar. Kalau mau dengan tampilan yang seperti saya demokan tadi, itu lebarnya 1200 pixel. Kalau tingginya terserah nanti sesuai dengan bentuk layout yang Bapak Ibu buat. Kalau lebarnya itu sekitar 1200 pixel. Demikian apalagi cara mengaktifkan mesin pencari search kata kunci pada jurnal OJS 3. Biasanya kalau instalasinya tidak dirubah-rubah, fasilitas search itu aktif otomatis. Jadi kita tidak perlu menyeting apapun, itu sebenarnya dia langsung otomatis aktif. Kecuali nanti di konfigurasinya ada yang dirubah sehingga fungsi search-nya tidak muncul. Jadi kalau mau gampangnya, file config ins php-nya direstore ke versi defaultnya, nanti jalan sendiri. Daripada metani satu-satu yang mana itu kan, direstore aja ke format dasarnya, nanti tinggal mengkonfigurasi base URL, konfigurasi database-nya, lalu kemudian file dir-nya. Atau mungkin menambah di bagian SMTP jika memang sudah diaktifkan untuk notifikasinya. Hanya itu. Sisanya itu konfigurasi default tidak usah dirubah, biasanya langsung jalan. Oke, ada lagi? Pakai OJS 31, sudah ganti gambar header tapi tidak berubah apa yang sudah diganti. Nah, Bapak Ibu, kalau mengganti gambar tapi ternyata sudah diupload, disimpan, tapi ketika direfresh nggak berubah di halaman depan, Bapak Ibu perlu bertanya ke pengelola admin servernya, apakah mereka menggunakan Cloudflare untuk melakukan proses pengelolaan servernya. Kalau mereka menggunakan Cloudflare sebagai DNS, itu biasanya ada proses charge yang kemungkinan baru bersih atau berganti setelah berganti hari. Beberapa kampus tuh pakai itu. Jadi kita styling hari ini ya, kita ganti warnanya, kita simpan, di refresh nggak berubah. Kenapa? Karena masih membaca charge dari Cloudflare. Nanti nunggu sehari atau besoknya, baru kemudian dia berubah sesuai dengan versi yang baru. Begitu. Mengubah background di bagian samping ya. Mengubah background bagian samping itu kita nambah kode Bapak Ibu. Ada kodenya ya. Jadi ada kode di bagian samping sini. Kalau di CSS yang saya unggah itu ada di bagian body background. Jadi di body ini kan ada nih, Bapak Ibu bisa lihat nih. Ini kalau saya aktifin, nah bagian sampingnya dia muncul backgroundnya. Oh ini nggak kelut ya, coba saya ganti ya gambarnya dengan gambar yang sembarangan aja. Tekstur. Ini umpamanya ya. Atau kita harus menemukan URL-nya dulu. Image link. Kalau ketemu image link-nya, coba kita cek. Benar nggak? Nah, ini muncul nih. Image link-nya. Nah, ini diedit saja di sini. Tuh, udah berubah. Background-nya udah berubah tuh. Jadi kodenya ini, body, background, dan seterusnya.
Nah, kan sudah ada backgroundnya. Mengubahnya begitu. Di CSS yang saya unggah atau Bapak Ibu download yang di sini, ini nih ya, HTTPS demo itu ada di bagian itu. Bapak Ibu buka sendiri. Nanti dimodifikasi, cari gambarnya dulu, lalu kemudian diunggah. Nanti backgroundnya akan ganti seperti ini. Cari dulu gambarnya ya, baru kemudian dimasukkan. Oke, ada lagi? Silakan. Ini ada dari Bapak Suryansyah, Pak. Mengenai kode CSS pada bagian header logo halaman depan, apakah ada kode khusus atau bagaimana, Pak? Agar headernya penuh Itu dengan sempurna. kalau Bapak ngunggah CSS yang saya share itu, nanti kalau Bapak ngunggah file di situ otomatis penuh, tidak kecil lagi. Karena sudah ada kode yang bisa memperbesar agar sesuai dengan lebar dari halaman OJS. Jadi nggak kecil lagi nanti. Asalkan Bapak mengaktifkan atau mengunggah kode CSS tersebut di bagian style sheet itu. Jadi di bagian mana tadi? Saya share screen lagi. Nah, di bagian ini ya. Nah, di bagian ini Bapak Ibu unggah file ini, file custom OJS ini, terus disimpan, nanti dia akan bisa penuh begini. Ini kalau saya buang kodenya ya, saya remove begitu. Terus saya simpan, ini kecil lagi. Tuh, kecil begitu lagi kan? Tapi kalau saya unggah yang file barusan, atau restore, remove ya. Upload file, terus saya simpan. Ketika di refresh, dia penuh lagi. Nah, seperti itu ya. Kalau mewajibkan autor menambah nomor WA itu agak agak dalam Bapak Ibu. Jadi harus mengubah kode template OJS. Harus masuk ke dalam server, menambahkan kode sehingga mereka diwajibkan untuk menambahkan nomor HP atau WA. Harus membongkar kode OJS-nya karena secara default tidak diwajibkan. Tapi ada caranya. Bapak Ibu bisa browsing di internet ada dengan panduannya. Mbak Nailul, mohon maaf, saya nggak bisa sampai 2:30. Ini harus jemputan anak sekolah jam 12.15. Nanti jika ada yang ingin ditanyakan, nanti nomor saya bisa di-share ke teman-teman. Bisa sharing-sharing juga, boleh sharing-sharing. Mohon maaf Bapak Ibu, saya nggak bisa sampai 2:30, maaf sekali. Kemarin saya sudah sampaikan ke Mas Awang, ini nggak apa-apa Pak katanya. Nanti mungkin bisa dilanjutkan di sesi-sesi yang mungkin bisa lewat WA, chatting, nanti bisa di-share nomornya nanti ke teman-teman. Demikian Mbak Nailul, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bapak atas materinya. Baik Bapak Ibu sekalian, kami sampaikan sekali lagi, silahkan untuk mengisi form kehadiran dan form feedback yang telah kami bagikan melalui chat Zoom, karena link kehadiran akan kami tutup 15 menit setelah kegiatan selesai. Untuk sertifikat, materi, dan juga rekaman kegiatan akan kami kirimkan via email yang digunakan untuk mengisi form kehadiran tadi maksimal H+3 kegiatan. Rekaman ini juga dapat Bapak Ibu saksikan di channel YouTube kami. Silahkan bisa di subscribe channel kami dan juga dipantau medsos kami yang lainnya. Begitu Bapak Ibu sekalian, sebelumnya kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya pada Bapak Dr. Ahmad Anwar Dhani yang telah berkenan membagikan materi pada siang hari ini. Sekian dari kami Bapak Ibu, mohon maaf atas segala kesalahan dan terima kasih atas segala perhatian. Kami tutup sharing session pada siang hari ini. RJI berbagi giatkan publikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.